Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan terlihat, Esil pun merasakan aura membunuh yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Baran. Kemudian, Jinwoo terpikirkan kalau Wyvern bukanlah iblis. Jadi, mungkin bisa dibangkitkan nanti. Jadi, naganya itu namanya Wyvern Kaislin. Jadi, Mimin nyebutnya Wyvern aja ya. Lalu, Raja Baran mengeluarkan skill Hell's Army dan muncullah banyak gerbang. Lalu, tiba-tiba dari gerbang itu keluar banyak pasukan iblis yang mungkin totalnya sekitar 1000 pasukan. Lalu, Esil melihatnya dengan sangat ketakutan dan menanyakan pada Jinwoo kalau mereka harus melakukan apa sekarang. Namun, Jinwoo masih belum melakukan tindakan sedikit pun. Dan di saat pasukan iblis itu mulai bergerak, tiba-tiba Jinwoo langsung mengaktifkan skill Domain of Monarchs. Yang ternyata, itu semua sudah direncanakan oleh Jinwoo. Dan muncullah pasukan bayangan Jinwoo sambil menusuk para pasukan iblis. Dan baku hantam antara pasukan iblis dan pasukan bayangan pun terjadi. Sampai Tas mengeluarkan serangan sihir apinya yang dapat menghancurkan setengah dari pasukan iblis tersebut. Tapi, tak peduli pasukan kroco iblis itu, yang terpenting, kini lawannya adalah Raja Iblis Baran. Dengan bodohnya, Esil malah berpikir harus mihak ke siapa. Ya nggak salah juga sih ngap ya. Dia kan iblis, masa malah mihak ke manusia. Lalu, Baran mulai menyerang dengan sihir petirnya. Untungnya, Jinwoo masih sempat menahan serangan itu. Namun, pasukan bayangannya banyak yang dimusnahkan karena terkena serangan tersebut. Lalu, Jinwoo berpikir untuk membuat Baran turun dari Wyvern terlebih dahulu. Dan Jinwoo mengincar sayap Wyvern itu. Kemudian, Jinwoo langsung melesatkan serangan menuju Wyvern itu. Tapi, serangan Jinwoo dapat dengan mudah ditahan oleh Baran. Dan malah Jinwoo yang diserang balik oleh Baran. Hingga membuat Jinwoo terpental ke tanah. Lalu Baran mengeluarkan lagi serangan petirnya, tepat mengarah ke Jinwoo. Beruntungnya Jinwoo masih bergerak dan langsung menghindari petir tersebut. Kemudian tiba-tiba ada serangan api yang menyerang Baran. Serangan tersebut berasal dari Tas. Karena serangan Tas sudah diperkuat dengan item Orb of Rise. Maka Tas dapat memenangkan serangan tersebut dan berhasil menjatuhkan Baran dan Wyvern. Jinwoo langsung menyambut Baran di bawah. Tanpa basa-basi, Baran langsung menyerang Tas dan berhasil menumbangkan Tas. Dan Iron pun maju menyerang Baran. Namun Baran masih bisa mengalahkan Iron. Kemudian Igris juga maju melawan Baran. Namun, Baran masih terlalu kuat, sehingga dapat dengan mudah menumbangkan Igris. Di saat Jinwoo menyadari Baran sedang lengah, Jinwoo pun langsung menyerang Baran. Namun, Baran masih bisa menangkis serangan Jinwoo. Dan setelah itu, Baran langsung memegang kepala Jinwoo, berniat ingin langsung menyerang Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo masih sempat memanggil pasukan bayangannya, lalu berhasil menangkis serangan Baran. Kemudian, Jinwoo langsung melesatkan serangan pada Baran. Serangan Jinwoo berhasil mengenai Baran. Namun, Baran masih bisa mengatasi serangan itu. Dan kini, Baran pun terlihat sedang mengamuk. Terlihat Baran kini telah menjadi dual sword. Jinwoo pun tak mau kalah dengan Baran, dan langsung mengambil daggernya satu lagi, dan menjadi dual sword juga. Dan kini, baku hantam antara petarung dual sword terjadi. Diperlihatkan, sejauh ini kekuatan mereka masih seimbang. Namun, Baran masih diunggulkan karena dia bisa mengeluarkan sihir dari mulutnya.
sehingga membuat Jinwoo harus menangkis dengan dagger miliknya, yang membuat daggernya terpental. Di saat Jinwoo lengah, Baran langsung menyerang Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo masih sempat menahan serangan Baran, namun dengan tangan kosong. Dan lagi-lagi, Baran akan mengeluarkan sihirnya dengan mulutnya. Namun, hal yang dikagetkan pun terjadi, di mana Esi langsung melemparkan pedangnya ke arah Baran, sehingga Baran tidak jadi melesatkan serangannya pada Jinwoo. Dan di saat Baran sedang lengah, Jinwoo langsung mengaktifkan skill Dominator Touch, sambil memasukkan semua poin statnya pada Strength, dan langsung melesatkan pukulan ke arah Baran, dan membuat kepala Baran langsung terputus. Yang akhirnya, Jinwoo berhasil membunuh Baran, dibarengi dengan notif sistem yang mengatakan bahwa misi telah selesai. Dengan tengilnya, Jinwoo langsung mengatakan pada Esil untuk segera pulang dan beritahu keluarganya bahwa klan Radis kini sudah menjadi peringkat 1 di kastil ini. Namun, Esil kesal karena Jinwoo selalu salah menyebut nama klannya, dan Esil meluruskan bahwa nama klannya adalah Radir. Dan terlihat Jinwoo mendapatkan banyak drop item yang bagus dari Baran. Dan item yang Jinwoo inginkan kini sudah lengkap. Kemudian, Jinwoo langsung membuat Holy Water of Life, karena semua persyaratannya sudah lengkap. Dan akhirnya, Jinwoo berhasil membuat Holy Water of Life. Lalu, Jinwoo memikirkan apakah item ini benar-benar bisa menyembuhkan ibunya atau tidak. Dan segera ingin pulang untuk mencobanya langsung. Lalu, seperti biasanya, Iron selalu menyiapkan mayat ke hadapan Jinwoo. Namun, kali ini Iron dipuji oleh Jinwoo karena membawa mayat yang berguna. Dan langsung saja, Jinwoo mengucapkan, "Rise." Lalu, terlahirlah naga bayangan yang diberi nama Kaisel. Esil pun mengajak Jinwoo untuk segera pergi ke kastil keluarganya. Namun, Jinwoo tak menghiraukan Esil, dan dia malah melihat hadiah dari misinya. Dan terlihat banyak item yang bagus dari hadiah misinya. Salah satunya adalah Runestone Shadow Exchange. Dan Jinwoo pun langsung menggunakan Runestone tersebut. Jinwoo kini mendapatkan skill Shadow Exchange. Diketahui, skill ini bisa menukar posisi penggunanya dengan bayangannya. Bisa dibilang seperti teleportasi. Karena Jinwoo ingin segera pulang untuk bertemu ibunya, Jinwoo pun menyuruh Esil untuk pulang sendiri. Kemudian, Jinwoo menggunakan skill Shadow Exchange dan berhasil bertukar posisi dengan bayangannya. Terlihat, Jinwoo sudah kembali di dekat rumahnya. Lalu, Jinwoo memanggil Kaisel. Kemudian, Jinwoo menaiki Kaisel untuk pergi ke rumah sakit. Lalu, kita berpindah di kantor asosiasi Hunter. Terlihat, Jinchul sedang menjelaskan perihal monster semut kepada Gogunhe. Diketahui, mereka sedang merencanakan penyerangan ke Pulau Jeju. Gogunhe menanyakan pada Jinchul, apakah ada kemungkinan bila para semut kembali ke sarangnya lebih cepat dari yang mereka rencanakan. Jinchul pun menjelaskan, mereka akan menggunakan sinyal pengganggu, karena para semut dapat berkomunikasi melalui sinyal mereka sendiri. Dan rencana Goto Ryuji adalah mengganggu sinyal mereka. Setelah itu, baru Hunter Korea melawan Sang Ratu. Di saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat kuat. Lalu, kita berpindah di suatu tempat. Diketahui, ada ketua baik yang sedang berbicara dengan seseorang. Di sini, ketua Beck dan orang tersebut juga merasakan adanya aura yang besar, sama seperti yang dirasakan Gogunhe dan Woo Jinchul. Diketahui, pria ini bernama Min Byung-gyu, seorang hunter ranking S. Byung-gyu menanyakan pada ketua Beck, apakah dia yakin ingin pergi ke Pulau Jeju. Dikatakan bahwa teman mereka yang bernama Yeon-suk terbunuh di sana. Lalu, ketua Beck menjelaskan, kalau para semut terus dibiarkan, kedepannya akan lebih berbahaya lagi. Makanya, dia berniat ingin membunuh semut-semut itu.
Min Byung-gu mengira bahwa Ketua Baik akan mengajaknya untuk ikut dalam Reds Pulau Jeju. Ketua Baik menjelaskan, alasan dia mengajak Min Byung-gu bertemu bukan untuk mengajaknya ikut dalam Reds kali ini, melainkan Ketua Baik takut kalau nanti dia tidak bisa bertemu Min Byung-gu lagi. Min Byung-gu pun kaget mendengarnya. Lalu, Min Byung-gu menjelaskan bahwa banyak sekali tawaran rekrutan untuk dirinya dengan nilai yang tinggi dari arsitektur Ryojin dan guild-guild besar lainnya. Namun, Min Byung-gu merasa bahwa menjadi hunter bukanlah jalan yang tepat untuknya. Dan Min Byung-gu lebih memilih untuk menjadi seorang guru. Ketua Baik pun hanya bisa tersenyum mendengarnya. Lalu, panel berpindah di rumah sakit. Terlihat Jinwoo yang baru sampai di kamar ibunya. Dan Jinwoo ingin segera mencoba Holy Water of Life pada ibunya. Dengan penuh harapan, Jinwoo langsung meminumkan Holy Water of Life pada ibunya. Jinwoo pun melihat bekas luka di leher ibunya, di mana luka itu disebabkan oleh Jinwoo pada saat Jinwoo masih kecil. Tapi, efek dari Holy Water of Life belum terlihat. Jinwoo pun terus memohon agar ibunya dapat pulih kembali. Jinwoo berkata dalam hati, "Aku hanya punya satu alasan mengapa aku ingin menjadi lebih kuat. Jadi tolonglah, bangun ibu. Biar aku yang menggantikan beban yang kamu tanggung. Ibu, tolonglah." Sedih banget sih ini ngap. Kemudian, di saat Jinwoo tertunduk sedih, muncullah bayangan seperti ibunya. Dan benar saja, akhirnya ibunya dapat tersadar kembali. Jinwoo pun sangat kaget melihatnya. Ibunya menanyakan, sudah berapa lama dia tertidur? Jinwoo pun menjawab bahwa ibunya sudah tertidur selama 4 tahun. Ibunya bertanya, apakah Jin A sehat? Jinwoo menjawab bahwa Jin A sehat. Jinwoo masih tidak percaya sampai tubuhnya gemetaran dan hanya bisa tertunduk karena tidak kuat menahan tangisnya. Lalu ibunya berkata, "Terima kasih anakku, kamu tetap menjaga janjimu. Karena aku sakit, kamu pasti merasa kesulitan." Jinwoo tak bisa berkata apa-apa lagi dan sudah tak kuat menahan tangisnya. Lalu, keesokan harinya, Jin A datang menghampiri ibunya. Dan terlihat, Jin A langsung menangis ketika melihat ibunya sudah pulih. Jinwoo merasa bahwa semua kesulitan yang dia alami selama ini tidaklah sia-sia. Karena dia dapat melihat momen ini. Nah, itu nggak pelajaran buat yang keluarganya masih utuh ya. Sayangin keluarga kalian selagi mereka masih ada. Kalau udah nggak ada, kirim doa ya ngap. sorry jadi kemana-mana Mimin ngoceh. Oke lanjut. Tapi Jinwoo galau karena kerjaannya sebagai hunter. Jadi Jinwoo mikir kalau dia akan sering meninggalkan keluarganya. Lalu Jinwoo mengecek HP-nya. Ternyata ada banyak miss call dari orang-orang. Dan terlihat berita soal Jinwoo menaiki kaisel pun sudah tersebar. Kemudian Jinwoo ditelepon oleh Go Gun-hye. Go Gun-hye berkata, apakah Jinwoo sudah melihat berita hari ini? Jinwoo bingung berita apa yang dimaksud Go Gun-hye. Lalu Jinwoo terpikirkan berita yang tentang dirinya menaiki kaisel. Jinwoo pun langsung meminta maaf dan akan lebih berhati-hati lagi. Tapi Go Gun-hye malah yang bingung sekarang. Jinwoo pun mengatakan, lalu berita apa yang Anda maksud? Soalnya aku baru saja pulang dari tempat yang tidak ada sinyal. Jadi, aku tidak update soal berita. Lalu, Go Gun-hye mengajak Jinwoo untuk menemuinya. Go Gun-hye mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Pulau Jeju untuk membunuh para semut. Dan Go Gun-hye meminta agar Jinwoo ikut dalam raids ke Pulau Jeju kali ini. Jinwoo pun berpikir, biasanya dia pasti menyetujuinya. Tapi kali ini berbeda, karena Jinwoo masih ingin bersama keluarganya. Tiba-tiba, Jinwoo merasakan aura yang sangat kuat. Go Gun-hye menanyakan kenapa Jinwoo terkejut. Jinwoo pun mengira aura tersebut berasal dari hunter yang sedang bertarung.
Gogunhei pun menjelaskan kalau kini Hunter Ranking S sedang mengadakan latih tanding untuk mempersiapkan raid yang akan dilakukan 4 hari lagi. Goto Ryuji dan teman-teman ranking S-nya juga ada di sana. Jinwoo pun meyakinkan bahwa Goto Ryuji yang Gogunhei maksud adalah Hunter Ranking S yang sangat kuat dari Jepang. Gogunhei mengiyakan pertanyaan Jinwoo, lalu mengajak Jinwoo untuk melihat ke tempat latih mereka. Kemudian, tibalah mereka di tempat pelatihannya. Terlihat bahwa ketua Baek sedang bertarung melawan seseorang yang berbadan besar. Diketahui, nama hunter tersebut adalah Ma Dongwook, seorang hunter ranking S, dan juga ketua dari Guild Fam. Gogunhei menjelaskan bahwa ketua Baek sedang menahan kekuatannya. Makanya, dia terlihat kesulitan melawan Ma Dongwook. Lalu, Jinwoo menanyakan mengapa ketua Baek menyembunyikan kekuatannya. Lalu, Choi Jong-in menjelaskan, jika banyak penonton seperti ini, akan sulit bagi ketua Baek untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Karena, kalau ketua Baek sudah serius, dia akan berubah menjadi monster ketika sedang bertarung. Dan Jong-in memperkenalkan orang yang ada di seberang mereka. Yang pertama, ada Ippei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu, dan Goto Ryuji. Mereka semua adalah Hunter Ranking S dari Jepang. Dan Jinwoo mengatakan, lanjut di part selanjutnya ya ngap. Hai. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.